Saya, saya rekam ya, jadi nanti bisa diulang lagi. Betul, betul, betul. Ini baru pertama kali masuk ke WhatsApp grup kita kah? Iya, betul. Baru masuk pertama kali nih. Kapan? Baru aja? Dapat kurang lebih 1 bulan lalu lah. Udah Cuma lama ya? untuk yang untuk joinnya baru ini, Pak. Oh iya, oke. Eh, Tapi dirimu belum join program RWID ya? itu apa itu yang ikut kelasnya di Udemy? Oh, yang di Udemy ya, oke. Yes, betul betul Pak. Oke, oke, oke. Ambil yang Itu mana tuh? Python kah? ada dua, ada yang Python sama satunya yang untuk Upwork ini. Oh iya, benar, benar, benar. Mm-mm. Oke, thank you Mas Faisal. Aku ke Mas ini. Sama-sama. Mas Hendar, apa Halo, kabar? Oke, halo Pak Eko. tinggal tinggal di mana Mas Hendar? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Kerja apa nih? Kerja apa? ASN, Pak. ASN ya. Iya. Oh ya, aku lupa Lagi tadi. ya? Kalau Mas Faisal kerjanya apa Mas? IT, IT di bagian apanya? infrastruktur. Oh, instruktur ya. Nah, Oke, kurang oke. lebih sama, Pak, sama Pak Faisal tuh. Apa Faisal jangan-jangan Infrastruktur juga. ASN juga kah? Bukan swasta. Kalau infra itu berarti hitungannya apa? Networking gitu ya? Iyalah, kayak gitu-gitulah Pak. Kabel tuh ya. Server, Tarik ya kabel. pokoknya sistem lah, sampai operator sistem sampai ya istilahnya untuk mensupport tim development lah, seperti itu Pak. Teman-teman yang jaringan itu ada apanya ya? Ada drawbacknya loh, negatifnya. Negatifnya itu pekerjaan yang nggak bisa diremotekan. Ya kan, gimana Ah, cara kamu narik-narik kabel di remote kan? Makanya kalau teman-teman yang jaringan mau nembus remote work dengan skill yang sekarang itu kamu harus menambah keahlianmu. Jadi entah kamu belajar tentang tadi benar ya Python atau kamu belajar deployment dengan DevOps, kamu pakai belajar AWS, Amazon Web Service atau Google Cloud Platform atau Dockerize. Jadi intinya kamu belajar coding lagi wajib sih. Karena betul betul Pak. nggak ada cara lain, ya kan? Iya, Uh, makanya itu Pak, kan ambil kelas Python Pak. Soalnya di situ kan ada hubungannya real time-nya sama sing automatic dan lain-lain yes, di situ kan. kamu Terus scriptingnya pasti dipakai ya. betul scriptingnya, terus kemudian untuk yang ini Pak, apa itu VM virtual semuanya kan sekarang untuk yang fisikal kan udah mulai ditinggalkan tuh ke Ya, cloud betul, semua yang betul. tadi disebutkan AWS dan lain-lain. Network pun udah masuk ke istilahnya itu kayak gitu ya, modular gitu istilahnya sekarang. Betul, betul, betul. Oke, thank you, thank you. Ya, thank you Mas Hendar, thank you Mas Faisal. Sama-sama. Oh, kalau dirimu Mas Hendar tinggal di Bekasi, kerjaan di mana ya? Di Jakpus kah? Jakpus, Pak. Sekarang lagi banyak WFA, Pak. Oh ya, alhamdulillah syukur ya. Lebih banyak WFA ya, makanya Mas mulai Pioneer. belajar development nih sama kayak Pak Faisal. Right. Ngambil Python juga saya. Oke. Saya tuh dari orang tahun infra mesti Python ini ya. Iya, betul. Saya tuh dari tahun 2000 udah lama saya ngobrolin tentang kerja remote kan. Tapi semua itu akan paham kerja remote begitu COVID menyerang. Tanpa perlu saya repot-repot. Ya, apa boleh buat. Oke, thank you Mas Faisal, Mas Hendar. Mas Ervan, kamu di sana? Iya Pak. Mas Ervan yang di Magelang tuh? Bukan Pak, saya baru join di sini. Saya dari Pontianak Pak. Oh ya ampun. Nama Ervan di RWID banyak. Jadi di RWID itu nama paling banyak tuh ya, Fikri, Ervan, Faisal banyak. Saya nggak tahu kenapa. Jadi saya pikir Mas Ervan yang tadi dari Magelang. Oke, Mas Ervan, kesibukannya apa Mas? Saya kebetulan baru lulus Pak, jadi fresh graduate gitu. IT kah? Oh iya Pak, saya jurusan sistem informasi. Sistem informasi ya, oke. Tentang apa skripsinya dulu? Saya kemarin skripsinya tentang itu ya, enterprise architecture planning. Apa itu tool yang mau pakai? Ya, Desain aja atau ada pemrogramannya? Oh, nggak ada pemrogramannya Pak. Jadi cuman desain arsitektur sistem informasinya aja. Pakai apa itu ya? UML itu ya? Oh iya Pak, pemodelan itunya. Sistem informasinya pakai UML, terus pemodelan bisnisnya pakai BPMN kemarin. Saya sudah lama sekali loh nggak buat UML, zaman dulu garap-garapin skripsi orang itu saya pakai UML. Saya tatar.
Kalau Mas Ervan dari segi skill, kamu mengkategorikan dirimu pemula atau berpengalaman atau menengah, Mas? Masih pemula, Pak. Masih baru belajar juga. Oke, oke, oke. Khususnya itu ya di pemrograman Python-nya juga. Coba saya tunjukin sesuatu ya. Python itu bahasa pemrograman yang evergreen tuh. Jadi meningkat terus ini ya trennya. Sebentar dulu. Mas Darul atau Mbak Darul ini ya? Mas Darul? Mas Darul, Pak. Halo, salam Mas kenal, Darul. Pak. Salam kenal. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggalnya di Setiabudi, Jakarta Selatan, Pak. Oh, Jaksel ya. Kerjaannya apa, Mas Darul? Kalau saya pegawai swasta gitu, Pak, tapi bagian IT juga. Nice. Sehari pakai apa, Mas? Nah, IT-nya sih bukan yang programmer atau apa, Pak. Saya lebih ke sysadmin gitu sih, Pak. Sysadmin bukan jaringan itu ya? Bukan juga sih. Kalau ini loh, Pak, lebih spesifiknya kalau saya itu SAP basis. SAP yang Jerman atau SAP yang Nah, iya yang Jerman itu, Pak. Jerman ya? Mahal-mahal badang itu. Enggak juga sih. SAP itu ada bahasa pemrogramannya ABAP kan ya? ABAP. ABAP ya, ABAP. bentar. Cuman saya bukan yang programmingnya sih, Pak. Oh, oke. SAP itu mahal loh ya kalau belajar programmingnya. Nih, kamu lihat di sini rate-nya sampai $50. Ini keren banget. Oke. Oke, thank you. Oke, jadi RWAD itu berkembangnya sedang akan banyak sekali yang berubah di RWID. Jadi misalnya teman-teman ngelihat, pertama kan saya tuh cuma menggunakan satu media komunikasi aja, Instagram. Jadi maka teman ngeliatin Instagram saya rame ya. Karena itu memang jalur komunikasi saya di sana. Dan kalau kamu lihat websitenya itu masih landing page aja. Kalau kamu buka di sini dan dibuka di mobile, ya sekedar gini aja sih. Ini sudah lama nggak saya update. Padahal yang sedang saya siapin itu sebenarnya ini. Jadi saya sedang mengembangkan aplikasi mobile agar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Masa kok biayanya berapa? Kemudian apa aja sih benefit join RWID, layanannya apa? Kemudian yang sudah dapat job dari RWID berapa banyak sih? Itu yang ingin saya jawab dengan aplikasi yang saya bangun ini. Coba saya tunjukkan sebentar ya. Nah, ini sekalian tunjukin ke teman-teman sih sebenarnya apa sih layanan RWID itu. Jadi, bentar, komunikasiku hilang. Oke, jadi nanti begitu kamu aplikasi ini dibuka, bisa explore. Dan ini kelihatan bahwasanya di RWID itu adalah saya sedang melakukan pivoting ya. Pivoting itu mengarahkan startup untuk lebih fokus. Jadi saya sedang mengubah arah fokus RWID ke sesuatu yang saya sebut namanya metode BOOST. BOOST itu adalah akal-akalan saya, tapi kok bagus ya. Bootcamp online onsite serentak terpusat. Jadi maksudnya online. Teman-teman yang nggak ada di Jogja bisa ikutin RWID secara jarak jauh aja. Materinya sama persis. Materinya sama persis dengan yang ada di onsite. Yang onsite itu 30 hari di Jogja. Yang online itu lifetime sampai dapat job. Nah, terpusatnya itu maksudnya gini. Setiap malam Jumat saya akan adakan briefing cara hunting job. Cara hunting job setiap jam 9 malam itu WIB. Saya akan lakukan Zoom untuk semua member yang bootcamp online dan onsite yang ada di onsite di Jogja. Cara hunting job setiap malam Jumat. Kemudian teman-teman Jogja akan hunting job sampai besok pagi. Ideal sekali itu adalah apply job jam 1 malam atau jam 12, dijawab saat itu juga atau paginya. Banyak kejadian seperti itu. Karena memang orang-orang Amerika hunting jobnya kan mereka ngelempar jobnya jam siang-siang mereka dong. Jadi jangan santai-santai sih. Kerja remote, nyari jobnya jam 2 siang. Siapa yang balas itu? Orang Amerika tidur semua ya kan? Orang Eropa tidur semua. Oke, itu yang saya maksud. Nah, sebentar lagi ada yang baru yang join. Mas R, duh, seru ini. Mas R, kamu di sana? Halo Mas R, bisa introduction di mana tinggalmu atau nyimak dulu boleh lah ya. Oke, saya lanjut aja. Jadi tujuan RWID itu ngebantu kamu dapat job lewat pemasukan lewat dua jenis pemasukan. Pertama, job yang sifatnya active income.
Active income itu adalah kamu upgrade skill dulu, kayak Mas Faizal, Mas Hendar belajar Python, ya itu upgrade skill. Kemudian skillmu dipakai untuk hunting job. Skill dipakai hunting job. Ini bagusnya adalah kalau kamu sudah benar-benar skill, hunting job itu gampang banget. Nah, cuman negatifnya adalah selama kamu belajar, kamu nggak akan dapat uang, ya kan? Ya kan, siapa yang mau bayar orang yang baru bisa Hello World Python? Ya, Nah, ya kan? Tapi dengan teknik ini, dengan teknik yang Google AdMob AdSense, kamu belajar hasil. Saya tunjukkan sesuatu ya, saya bang. Kalau kamu sudah join RWAD, saya akan susunkan langkah-langkahmu per orang itu beda-beda. Jadi kita punya nih ada beberapa step nih. Ya nanti akan ada di aplikasi, tapi sekarang di sini aja dulu. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Selesai dapat job. Kemudian di sini kalau kamu masih di ini Ferry sudah dapat job lepasnya. Ini Mas Ali kok di sini, salah ini. Oke, kalau kamu masih pemula, jangan buru-buru belajar kemudian belajar aja, itu berbahaya. Contoh seperti ini, kamu belajar nih 2 bulan belajar, kalau tiba-tiba setelah bulan ketiga kamu nggak pengen belajar lagi gimana? Kan hilang hasil belajarnya, ya kan? Karena itu saya menggunakan ini sih, kata-kata Sayyidina Ali yang saya pakai di RWAD itu adalah ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi kalau kamu belajar jangan sekedar belajar aja, tapi tulisnya apa? Ini zaman dulu ya, nulisnya di pelepah unta ya mungkin ya, pelepah kurma. Kita sekarang nulisnya itu di blog. Karena itu teman-teman RWID tahap pertamanya dia itu adalah saya suruh buat blog. Kemudian belajar ditulis sebulan aja pasti ada 20 artikel, daftarin ke AdSense. Itu jadinya passive income, ya kan? Passive income nanti kok sudah AdSense terbentuk, kamu tinggal ningkatin ke AdMob. AdMob itu Unit Publisher. Dan teman-teman RWID yang berhasil di publisher itu banyak. Ada yang ekstrim itu ya, Mas. Silakan cek di Instagram, nanti saya buat di aplikasi, Mas. Nanti di aplikasi seperti ini sih diantaranya. Akan ada success story-nya di sini muncul semua. Mas Denny Aditya itu kerja di Cirebon, saya tanya UMR-nya berapa, dia bilang kalau Islam 4 jutaan. Kemudian dia berhasil dapat 2 juta per bulan setelah 3 bulan membuat aplikasi di Android Publisher di Google Play Store. Itu passive income loh ya. Jadi cuman ngebangunnya cuma 1 bulan pertama aja, kemudian dibiarin karena lagi sibuk belajar yang lain, tiba-tiba pemasukan 2 juta dikirim langsung ke banknya. Seru banget kan? Nah, kemudian saat ada game ini, Squid Game rame, kemudian dia buat aja aplikasi pakai Quick App Ninja, ada course di Udemy kita. Per hari dia dapat 2 juta. Tiba-tiba 2 juta, 1 juta, 2 juta gitu. Akhirnya konsultasi ke saya, dia sudah resign. Katanya ada utang nggak ada tabungan, ada, sehari 2 juta udah langsung resign, sekarang dia fokus di Python. Nah, teman-teman, itu ideal di RWAD seperti itu. Itu sempurna. Karena itu berarti di RWAD itu kamu nggak langsung buru-buru coding terus belajar dan hunting job, enggak. Diarahkan dulu untuk memperkuat basis passive income-mu. Setelah itu diperkuat, nah kamu bisa milih apakah tetap di passive income atau ningkatin skill. Kalau ningkatin skill itu banyak benefitnya. Pertama, namanya kerja di atas platform orang Google, itu kan bisa disuspend. Tiba-tiba sudah 2 juta per hari, tiba-tiba sama Google dia nggak suka atau dia ngubah kebijakan, kamu ke suspend. Uangmu bisa hilang. Nah, karena itu kamu tingkatin skillmu, perkuat personal brandingmu di internet, untuk kemudian kamu hunting job. Nah, hunting job saya yang paling saya suka itu kasusnya Mas Zaror. Kenapa? Karena dia pemula di bidang IT, baru 2 bulan belajar. Sebenarnya dia mahasiswa, cuman nggak lanjutin kuliah. Dan dia nunjukin ke orang tuanya bisa mendapat job tanpa kuliah. Dan dia melakukan itu semua di sini. Nanti kalau kamu join RWAD, kamu bisa lihat di sini apa yang dilakukan selama 2 bulan. 2 bulan itu benar-benar konsultasi, full belajar, full melakukan progres sesuai dengan arahan saya. Kemudian pada sekitar 2 bulan kemudian, pas kok aku sudah punya sekian artikel di Medium, udah bisa hunting job nggak? Oke, silakan. Kemudian saya pantau, saya pandu, udah dapat job pertama dia $20 per jam. $20 loh itu. Teman-teman, kalau kamu kerja remote itu hitungannya sudah bukan gaji lengkap ya. Saya tahu ya, kalau kamu gajimu katakanlah sekarang 10 juta ya.
itu kecil loh kalau kamu bagi dalam jam dan kamu bagi dalam dolar. Cuma $4 loh kalau gajimu 10 juta. Gajimu sudah mulai bagus itu kalau angkamu 30 juta. Nah, kalau 30 juta kamu bagi full time, kamu bagi dolar. Nah, $4 per jam masih kecil juga sebenarnya. $13 itu kecil. Nah, idealnya itu adalah $20. $20 dikali 160 dikali dolar 44 juta. Angka 44 juta itu teman-teman yang kerja remote langsung di angka segitu ya biasa aja. Kenapa? Karena dia memang gajinya dalam dolar dan ini sebenarnya cuma gaji UMR lebih sedikit aja. UMR Amerika itu $12, dia mau gaji kamu $20 itu cuma beda $87 aja bedanya. Oke. Karena itu kerja remote itu sebenarnya seperti mimpi ya. Bayangkan cuma di rumah, nggak pakai trafik, gajinya 40 juta, di rumah aja, ngeliat anak tumbuh kembang, itu memang seperti mimpi. Tapi mimpi itu terwujud kalau satu syaratnya aja, alokasi waktu. Saya punya kata-kata yang ingin saya tekankan ya. Orang yang pemula itu bisa mengalahkan oleh orang yang expert. Kalau dia ngotot. Seperti Mas Zaro itu ngotot bener loh. Setiap hari ada progres. Pemula ngotot ngalahin expert. Tapi expert santai-santai akan cepat dikalahin sama yang pemula tadi. Nah, di RWAD itu saya ingin nunjukin satu konsep belajar, yaitu seharusnya kamu itu bisa belajar otodidak tanpa saya, tanpa mentor. Tapi andai kata kamu merasa butuh orang yang mengarahkanmu, kamu bisa menjadikan saya sebagai mentor. Sebagai contoh, kalau di RWAD, di Udemy-nya itu kan nggak ada blockchain ya. Ya, cuman baru segini, tapi kita sedang ngembangin. Nggak ada blockchain, tapi saya bisa nge-mentor satu member, Mas Yovan. Mas Yovan itu mahasiswa semester 3 aja di Brawijaya Malang ya. Suatu hari dia ngajak saya, Pak, saya kok kuliah rasanya nggak ada kemajuan, ini boleh nggak saya ke Jogja untuk belajar? Saya pikir-pikir, sebenarnya masih COVID, tapi boleh deh silakan. Belajar cuma 7 hari, seminggu. Hari ke-8 dia dapat job. Sebenarnya dia harus sebulan, tapi karena keluarga kena COVID dia balik. Dan seminggu belajar blockchain saya arahin dengan seksama di Jogja. Hari ke-8 dia dapat job. Hari ke-8 dia dapat job $400. Kemudian 1 bulan kemudian $4.000. Sekarang 100 juta. Blockchain itu emang gila-gilaan. NFT blockchain itu gila-gilaan. Ya, oke teman-teman, mungkin itu aja sih dari saya. Jadi apakah di RWAD itu ada 4. Starter itu 1 juta kurang 1.000 atau kurang Rp1. Kamu belajarnya otodidak dan ada komunitas. Pertanyaan disampaikan ke komunitas. Jadi saya nggak apa-apa, cuman saya nggak, kalau ada yang teknis akan ke komunitas. Oke. Kemudian yang paket kedua itu adalah online. Ini yang ideal. Ini harapan saya sebenarnya. Jadi tapi saya tahu biaya itu bisa menjadi kendala ya, karena itu silakan mulai dari yang 1 juta. Kalau biayamu aman, silakan yang pendampingan Zoom. Jadi online itu adalah tadi kita baru meeting perdana sekitar 10 orang. Jadi pertama dia saya interview dulu kayak tadi Mas Faisal, saya sudah tahu Mas Faisal, Mas Hendar, saya sudah tahu latar belakangnya. Kemudian saya arahin, saya kasih masukan cara tercepat untuk hunting job dan saya berikan ancer-ancer kegagalanmu. Kamu bisa gagal. Kerja di 9 to 5 itu bahayanya kalau benar-benar fokus 9 to 5. Tiba-tiba 20 tahun aja, ya kan? Tiba-tiba 20 tahun aja. Tiba-tiba, aduh, aku tua di jalan. Nah, karena itu di online pendampingan Zoom, pertama onboarding pertama saya arahin, kemudian tiap hari Senin saya akan adakan onboarding untuk bersama-sama lagi agar motivasimu terjaga. Jangan sampai daftar RWAD semangat habis itu hilang. Nah, di hari Senin saya akan adakan onboarding. Kemudian di tiap malam Jumat saya akan adakan Zoom sekali lagi untuk memastikan kamu paham cara hunting job. Jangan sampai ada member RWAD yang nggak tahu cara hunting job. Nah, itu akan saya pastikan tiap malam Jumat. Dan kalau saat ini ada di Jogja lagi bootcamp, maka mereka akan hunting job sampai Jumat pagi. Full time. Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nah, itu biayanya 1 juta kurang Rp1. Kemudian kalau saya sedang yang mau saya susun itu adalah onsite di kota masing-masing. Jadi saya di Surabaya atau di Tangerang. Cuman syaratnya ini online dulu. Kemudian checklist yang saya siapin kerjakan. Kalau sudah kita baru ke kotamu. Ini biayanya selisih aja ya. Jadi misalnya kamu pertama kali 1 juta, kapan-kapan pengen online tambah 1 juta. Kemudian sudah online, sudah siap, mau nambah onsite di kotamu tinggal 1,5 jutaan ya benar ya. Ya,
ya 1,5 juta saya ke kotamu, atau misalkan kapal pingin ke Jogja tinggal nambah lagi 2 juta. Karena ini kan 5 juta kurang Rp1. Nah, ini seperti ini. Cuma saya tahu yang OSA Jogja itu nggak semua orang bisa seperti itu, kan berat banget. Tapi kemarin tuh ada teman dari Tangerang ada, dari Banjarmasin juga ada, dari Jakarta juga ada. Onset 30 hari dan sudah mulai berhasil satu demi satu karena nggak semuanya expert ya. Nah, karena itu saya ingin ngebangun sistem agar banyak kalangan apapun latar belakangmu, pemula atau expert itu bisa punya peluang yang sama atau lebih untuk dapat job remote dari rumah. Terakhir untuk komunikasi layanan kita, kamu bisa punya course Udemy gratis. Jadi sekali bayar itu dapat semuanya di Udemy, dan kalau di sini ada course baru, kamu bisa akses secara gratis. Itu di sifatnya. Kemudian komunikasinya di Discord. Discord itu seperti ini. Ini tuh Discord. Ini komunikasinya kita pakai Discord. Ya, ini ngobrolnya di sini tentang apapun, Python dan lain sebagainya. Di sini komunikasinya. Instagram juga di situ. Kemudian layanan lainnya adalah tiap minggu ada English meeting ya. Ini penting banget. English meeting tiap minggu jam 8 WIB ada meeting sama Mbak Marianti, magang di Pandu. Dan apa lagi ya? Ada juga pakai Canva bareng-bareng agar bisa ngedesain untuk publishernya. Dan juga ada VPS-nya. Teman-teman bisa latihan untuk deployment. Dan terakhir itu Andromo untuk ngebangun aplikasi tanpa coding. Ini yang sedang saya bangun. Ini sebenarnya ada job. Jobnya tuh ada bagi pakai job. Nanti tuh kalau sekarang sih sekadar ini aja sih. Sekadar di Discord ada channel job. Nah, kemudian silakan aja. Udah banyak teman-teman yang nge-share job di sini dan dapat job dari sini. Nah, itu yang saya rencanakan. Nanti akan saya jadikan model platform. Oke, itu aja teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Bebas. Iya, Mas Eko. Yuk, siap. Yang 2 juta tadi itu berarti apa? Belajar bedanya dengan Udemy kan ya ini ya? Gini. Belajarnya itu dari RWID itu fungsinya 2 ya. Jadi guru dan mentor. Kalau kamu pengen belajar JavaScript dan di Udemy nggak ada RWID, ya udah kamu bebas dulu nyari di tempat yang lain aja. Kemudian cara belajarmu dan cara hasil belajarmu untuk dapat remote work itu adalah bagian mentoring di RWID-nya. Bisa dipahami kira-kira ya? Berarti di situ mentoring dari awal sampai itu ya, dibimbing sampai mendapatkan job di remote gitu ya? Yes. Jadi remote-nya ini nggak melulu di di abo gitu ya, istilahnya bisa jadi di lain tempat juga bisa diarahkan gitu ya. Tapi tetap yang luar negeri ya, saya nggak ngarahin kalian untuk ke job-job yang dalam negeri kayak Project Co-ID itu kan murah banget kan, atau 1000 Lancer itu gitu nggak? Itu kalau mau silakan resiko sendiri. Kalau saya ngarahin itu yang dipelajarin itu nanti itu Python juga yang di kelas 2 juta itu. Jawabannya itu gini Mas. Apa minatmu itu dulu? Kalau pemula ya, kalau pemula Python. Karena kalau pemrograman langsung JavaScript itu bahaya banget, itu repotnya luar biasa itu. Kalau pemula Python. Kemudian saya akan lihat arah trennya. Sebenarnya gini ya, ini yang menarik itu seperti ini. Sekarang kalau di Upwork itu job yang paling rame itu adalah apa lagi ya kemana? Nih, blockchain. Kemarin itu 7.000 job. Coba sekarang lihat berapa job dia. 7.600. Dan di blockchain itu yang paling rame NFT-nya ada sepertinya saya melakukan kesalahan searching-nya, sebentar. Oke, ini blockchain ada 7.651. Kalau NFT 8.000, berarti NFT udah jauh lebih banyak dari blockchain. Nah, bisa loh kalau kamu ingin mendalami NFT di RWID, kamu bisa ngikutin pola keberhasilannya Mas siapa namanya tuh? Mas Yovan. Dia kemarin sudah saya minta untuk melakukan ini Mas Steve Lukis dan Mas Yovan itu sudah berhasil nembus job blockchain. Sebenarnya ada satu lagi Mas Riyandi, cuma saya belum tulis di sini. Mas Riyandi itu juga blockchain. Dan
Yang menarik adalah dari 3 orang itu, Mas Steve Lukis, Mas Riyandi, dan Mas Yovan, itu yang pemula 2 orang. Mas Steve Lukis, enggak, Ling. Sorry, yang pemula 1 orang. Mas Yovan itu pemula. Mas Riyandi itu expert. Mas Steve Lukis itu pemula dia baru belajar dari awal. Semuanya 3-3 dapat job blockchain. Dan kalau kamu pengen tahu, kalau gitu aku bisa blockchain, bisa. Tapi di RFID nggak ada. Nah, kamu bisa pelajarin semua resource yang dipakai oleh Mas Yovan dari sini. Jadi misalnya pertama kali sudah menguasai Python, nanti akan saya lihat hasil belajarnya. Kalau hasil belajarnya saya nilai bagus, langsung aja pelajarin, kalau luangin waktu pelajarin blockchain. Saat ini blockchain itu luar biasa banget. Jalur kaya paling cepat. Bukan trading loh ya, nih ya, ngembangin aplikasi. Ya, mau tanya juga ini, Mas. Sure. Jadi berkaitan dengan ini ya. Katakanlah kalau aku punya ketertarikan di Python ini. Dengan Python ini apakah hampir bisa digunakan di seluruh lini atau seperti apa dari pengalaman Mas Eko? Soalnya Python gini, okay. istilahnya mulai dari awal berkarir di dunia IT ya, kami kita selalu tahu bahasa ini, bahasa itu dengan ya istilahnya kecap nomor 1 ya. Istilahnya kita melajari satu bahasa, ternyata timbul bahasa lain. Nah, itu kan istilahnya kita kan seperti wasting time kan gitu kan ya. Nah, apakah dari Python ini bisa mengcover hampir lah, dikatakan hampir seluruh aktivitas di IT apa bisa dilakukan dengan Python ini, Mas? Python itu enggak, kekurangan Python cuma 1 dia. Di bagian mobile. Mobile itu buruk banget ya, dia nggak ada. Kesalahan Python itu gitu, tahu ngomong sejarahnya. Sejarah Python itu kan dia pindah dari Python 2 ke Python 3. Python 2 Python 3 itu butuh berapa lama itu ya? 1 dekade ada itu. 7 tahun kayaknya, 7 tahun dia ngurusin pindahan itu. Selama dia ngurusin itu, dia nggak berkembang di bagian mobile. Saat itu Java masuk ya. Kemudian sama Python sama Google dipilih sebagai bahasa platform untuk Android-nya. Sehingga Android-nya Python tuh bisa membuat aplikasi Android, cuman jelek banget, tidak, abaikan aja deh, abaikan aja. Saya pernah 1 tahun garap aplikasi Python di Android, buruk banget. Nah, jadi kalau kamu bilang apa sih keterbatasan Android, Python itu cuma di bagian mobile-nya aja. Kalau di server sempurna, saya nggak bilang sempurna ya. Python itu di server kamu bisa pakai Django. Oke. 1000 job. Kemudian kamu juga bisa hitung hunting job ke django-jobs.net. Itu jobnya Python aja nih. Django ini untuk yang ini ya, istilahnya itu web application gitu ya? Yes, web application. API jadi pakai Django. Yang pakai Django tuh aplikasi besar loh, kayak Quora, itu pakai Django dia tuh. Terus ada juga di remotepython.com. Python.com dia. Nah, jadi nggak cuma di Apox sih yang saya bangun teman-teman. Nah, ini banyak banget. Nah, satu lagi sebenarnya yang menarik itu ada Fiverr, Mas. Jadi kalau kamu di sini Fiverr ya, kamu tinggal nyari aja Python misalnya, ada nggak sih? I will write Python 2 and Python 3 script. I will write your Python programming script. Kan lumayan nih, 87. Ini kan nih. 87 orang nge-order di angka $20. Itu hitungannya jadi berapa? Nah, kalau di Upwork itu kamu hunting job. Ini berat. Tapi di Fiverr itu enak. Kamu tinggal ngebuka lapak aja. Harga paling murah 20. Simple script, contact us. Standar 40. Premium 60. Ini asiknya adalah gampang didelegasikan. Kalau punya tim. Nah, cuman contohnya gini. Ini kan orang akan nyari Python ya. Orang akan nyari Python. Kan banyak tuh. Pasti budget minded ya, paling dia nyari yang paling murah. Mana sih paling murah kan? Banding harga dulu deh, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kalau udah naik, rating mau naik, kamu bisa naik ke sini dan ya sudah. Kamu mulai sibuk. Dan Mas Yovan yang kemarin saya bilang tadi sampai dia 100 juta per bulan, dia ngelempar jobnya di sini, di Fiverr. Nah ini NFT, adalah NFT itu ribet banget. Itu juga menggunakan Python, Mas ya? Oh bukan, sorry, lu nggak tahu. Ini bukan Python. Saya cuma ngasih contoh aja platform apa selain Upwork. Selain Upwork. Oke. Kalau Python itu blockchain itu pakai JavaScript, Node.js banyaknya, sama React.js. Oh gitu. Jadi lebih ke JavaScript-nya ya untuk yang blockchain itu ya? Yes, betul. Lebih ke JavaScript. Oke. Ada lagi?
Pak Eko mau nanya nih Pak Eko. Monggo. Mumpung masih baru mulai nih Pak Eko ya, maksudnya mau mulai terjun kemana gitu ya. Kira-kira yang kalau di apa namanya di remote worker ini kira-kira yang apa namanya yang lebih banyak peluangnya apa gitu, maksudnya mumpung baru memulai nih Pak Eko. Nih kalau pengen tahu ya. Kalau pengen tahu sebenarnya yang paling sempurna itu React.js, Mas. React.js itu jobnya 8.000 ya. Dan ini kalau saya bilang di sini blockchain itu mostly dia bukan mostly sih. Ya, mostly lah. Majority dia menggunakan React.js sebagai latar belakangnya. Cuman React.js itu ribet. JavaScript itu untuk pemula nggak mudah. Tetap aja sih saya selalu nyalain kalau pemula Python dulu deh. Biar logika pemrogramanmu lancar, udah prigel lagi apa ya? Lihai. Kemudian kamu bisa langsung ke JavaScript itu bisa. Jadi istilahnya Python ini lebih mudah diserap lah, istilahnya seperti itu Mas Eko ya. Yes. Udah diserap untuk anak SD pun bisa loh. Oke, siap. Itu istilahnya kan kita kan nggak membuang istilahnya itu ilmu infranya kita gitu. Betul. Betul Mas Endar ya? Iya, siap Pak Faizal. Iya, oke. Oh iya, saya juga selalu mengutamakan skill yang sekarang itu di leverage agar bisa dapat job. Jangan buru-buru belajar yang baru banget. Nanti ya sayang banget kan kalau kita belajar yang baru banget. Jadinya nanti malah tiba-tiba belajar dari baru terus malah nggak bisa dapat job, nol pengalaman, butuh waktu yang banyak. Jadi benar. Coba scripting Python yang sudah dipelajarin. Coba ya. Python networking, let me say. Ada nggak ya? Cloud Engineer. Nah, ini nih Cloud Engineer. Kakak gini nih, Mas. Ya. Nah, tujuannya itu makanya itu akan istilahnya itu biar bisa tidak membuang ilmunya infra kita. Jadi kita tinggal untuk melebarkan, didukung dengan Python itu bisa lebih kuat nantinya untuk di cloud-nya itu, Mas. Iya, betul Mas. Itu jangan sampai dari nol banget ya, pindah haluan tuh air. Soalnya dari yang tadi saya jabarkan juga itu kita dari awal kita istilahnya itu udah tahu ya bahasa PHP dan lain-lain lah gitu kan. Tapi kalau dilihat lagi di dalamnya ternyata itu nggak bisa ini untuk melakukan di dunia infra nih. Nah, itu kan istilahnya membuang waktu nih. Nah, di sini kan dengan Mas Eko ini kan bisa sharing ini ternyata memang benar istilahnya itu hanya di sisi MOBA-nya aja dari secara keseluruhan hampir bisa mengcover kan. Nah, bisa cover deh. Sebenarnya yang paling menarik di dunia remote work ya, sekali aja dapat job, udah selesai. Maksudnya kita tuh ribet itu cuma di bagian hunting job yang pertama aja itu ribet banget. Tapi begitu udah dapat job, udah deh itu akan sibuk nolak job. Sibuk nolak job. Nah, cuman tantangan Mas Faizal, Mas Hendar atau siapapun yang sudah kerja ya, tantangan tuh di bagian alokasi waktu. Nah itu berat banget ya kan. Kalau masih yang fresh graduate nih yang nyari kerjaan, wah itu udah. Kalau kamu nggak bisa belajar 8 jam per hari, wah itu sayang banget tuh. Nah makanya teman-teman di RWID saya selalu memotivasi kan. Kalau di Discord ini mungkin sudah pernah melihat di Instagram atau Spotify saya punya apa ya? Nah ini. Teman-teman itu bangun dari jam 3 pagi, Mas. Malah ada jam 2 nih. Tahajud nih. Jadi Discord absen dong supaya ada perasaan kebersamaan teman-teman belajar ya kan. Nah, teman-teman yang kantor itu jangan pernah berpikir seperti ini, nanti aja deh belajarnya setelah dari kantor. Enggak akan. Saya tahu tuh. Sampai rumah capek. Saya pernah di Jakarta setahun. Cuman jalan ke kos aja ya, pulang ke kontrakan udah tidur aja deh, malas ya. Weekend ketimbang buka laptop jalan-jalan ke mall aja udah malas. Iya, Pak. Makanya tantangan kalian itu kalau nggak bisa menemukan bangun kebiasaan baru, belajar 1 jam atau 2 jam sebelum kantor nggak akan berhasil. Itu patokan dari saya. Nah, gimana caranya itu terwujud? Ya sudah minimal buka Discord-nya di HP, hidupkan channel ini, muncul notifikasi, oh ada yang online. Kan kita juga dari banyak
zona waktu ya. Ini kayak Mas Adnan ini zona timur nih. Wita nih. Jadi ya jam 3-an, jam 4 malah ya. Nah, itu bisa. Mas, kalau Mas yang paling rame itu Mas konsisten itu Mas ini, Mas Gita. Ini dari Aceh dia. Mas Gita ini jam 3 udah bangun dia tuh. Nah, saya di RWID itu yakin kalian tuh semua akan dapat job cepat atau lambat. Masalahnya adalah alokasi waktu aja. Itu aja yang menjadi tantangan terbesar. Siap, tambah semangat ya Mas Eko aku. Iya, saya berarti tahu. gini ya Mas Eko ya, yang kelas 2 juta tadi itu lifetime. Yes. Berarti dibimbing sampai istilahnya tahu seluk-beluknya mendapatkan job gitu ya. Oke, dan siap. bahkan sebenarnya malah begitu dia dapat job ya tetap aja saya bimbing sih. Misalnya ada komunikasi seperti apa. Contoh saya tunjukkan sesuatu ya. Mas tadi ya. Indiki. Contoh nih Mas Yusril nih. Mas Yusril ini kayak job kedua nih kalau salah nih. Jadi kalau ada pertanyaan kok ini klien gimana? Ya udah langsung aja. Japri saya akan bisa ngasih masukan dengan cepat sih. Siap Mas Eko. Kayak gitu. Ada lagi? Mungkin cukup ya? Atau ada silakan. Kalau ada silakan. Oke, kalau enggak gini aja deh teman-teman. Terakhir ya, saya selalu ngulang ini di mana-mana aja. Saya nulis buku atau artikel apapun saya selalu ngulang. Kalau kita sudah menetapkan satu tujuan, kemudian tujuan itu kita breakdown berdasarkan misi ya. Visi nembus job remote. Kita breakdown bangun jam 5 pagi untuk belajar. Itu breakdown aja. Fokusnya ke situ aja. Nggak usah mikirin gaji yang 44 juta itu terlalu jauh. Malah jadi ngebuat nurunin semangat. Tadi paling gampang itu adalah bangun pagi, ngeteh, ngopi, belajar. Nah, jadi paling utama itu adalah ngeluangin waktu. Jangan sekadar mencari waktu luang. Nah, mencari waktu luang itu setahun nggak belajar ya nggak apa-apa. Kan nggak ada waktu luangnya. Sibukan kerja dan lain-lain kan. Tapi kalau kita ngeluangin waktu aja, sehari 2 jam aja, sebulan itu 40 jam loh itu belajarnya. Sebulan 40 jam, pasti bisa ada satu progres dalam bentuk personal branding, entah itu Medium atau YouTube, yang itu akan dipakai untuk hunting job. Jadi satu lagi teman-teman ya, saya tuh kerja di remote work udah 11 tahun ya. Belum pernah ada klien yang minta saya upload ijazah kuliah. Jadi saya kuliah di UGM S1 10 tahun, kebanyakan proyek. Itu nggak pernah ada nanya ijazahnya. Nah, pengganti ijazah di dunia remote work itu adalah personal branding. Personal branding itu adalah YouTube dan Medium. Nah, itu akan saya pandu seperti apa sih personal branding yang bisa ngebuat klien terpesona dan ngasih kamu job. Jadi orang ngasih job bukan karena kamu ahli, tapi orang ngasih job karena kamu kelihatan ahli. Itu 2 hal yang berbeda. Paham ya? Cara menjual dan cara menjual skill itu yang utama di remote work. Oke, teman-teman, sudah ya? Siap. Oke, itu aja. Mas Wendy yang belum saya sapa, Mas siapa ini nggak ada namanya. Silakan kalau mau join di RWID, sudah saya berikan pemahaman di sini dan saya melakukan ini apa ya? Senang aja sih. Awalnya senang aja. Waktu luang saya banyak, sebenarnya saya arahin, kemudian ternyata demand-nya tinggi, kemudian saya fokusin dan karena itu saya menetapkan biaya karena saya nggak bisa lagi kerja yang lain kecuali ngebimbing kalian ini. Saya pernah coba ya kerjain Upwork juga sama ngebimbing, nggak berhasil itu. Fokus saya sudah terpecah ke sini dan akhirnya udah saya fokusin aja. Karena itu biayanya saya tetapkan antara effort, antara cost sama benefit dibandingkan aja. Harusnya benefitnya jauh lebih banyak pada biayanya. Oke teman-teman, itu dari saya. Selamat malam, sampai istirahat. Semoga semua sehat walafiat di zaman yang nggak jelas. Oke, itu ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Eko. Bismillah nih. Iya. Nanti saya upload ke YouTube, bisa dibaca lagi ya. Siap. Terima kasih.